Sudah, Kak. Oke. Oke, mungkin bisa kita mulai aja ya buat tutorial hari ini. Aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan UTS buat besok ya. Terus udah kelihatan belum ya? Belum, Kak. Halo, share screen-nya udah kelihatan? Belum. Sekarang sudah. Oh, oke. Oke, di sini soal yang pertama ini kalau nggak salah dari kuis ya. Jadi diketahui Z15 dengan operasi Z mod apa? Himpunan bilangan modulo 15 dengan operasi penjumlahan modulo 15 itu adalah grup. Apakah yang dimaksud dengan grup siklik? Terus apakah elemen 2 merupakan generator di Z15 plus 15? Tentukan S himpunan bagian dari Z15 di mana S suatu himpunan dengan bilangan kardinal 3 sedemikian sehingga S adalah subgrup. Terus tentukan grup faktor. Oke, kita mulai dari yang A dulu. Nah, grup siklik itu merupakan grup yang dapat dibangun oleh suatu elemen pada grup tersebut. Jadi, dengan kata lain tuh di dalam grup itu terdapat satu elemen atau lebih lah ya, suatu elemen yang merupakan generator dari grup tersebut gitu. Ini mungkin untuk pengertian bisa kalian ubah-ubah sendiri pakai kata-kata yang jelas. Intinya grup siklik itu grup yang punya suatu elemen yang disebut generator, yang mana elemen itu tuh membangun semua elemen di grup tersebut gitu ya. Terus yang B itu kita disuruh membuktikan atau menunjukkan bahwa 2 adalah generator di grup tersebut, grup Z15 bilangan modulo 15 dengan operasi penjumlahan modulo 15. Nah, kita tahu kalau Z15 itu isinya ada 0 sampai 14 ya kan. Nah, terus berarti kalau misalkan 2 adalah generator di Z15, berarti semua elemen ini nih yang 0, 1, 2 sampai 14 itu bisa dibangun oleh elemen 2 gitu. Nah, di sini yang pertama elemen 0 itu sama dengan 2 pangkat 15 ya kan. Karena kan 2 ditambah 2 sampai 15 kali itu kan 30 ya. 30 di modulo 15 itu 0 gitu. Terus 1 itu kalau 2-nya pangkat 8. 2 pangkat 8 itu kan nanti 16. 16 di modulo 15 itu 1. Dan seterusnya. Ini ternyata semua elemen di Z15 itu bisa dibangun sama elemen 2 gitu. Karena bisa dibangun oleh elemen 2, berarti 2 adalah generator gitu. Jadi perhatikan bahwa setiap elemen Z15 dapat dibangun oleh elemen 2. Jadi 2 adalah generator di Z15 dengan operasi penjumlahan modulo 15 gitu. Sebelumnya suaraku masih jelas kan ya teman-teman? Misalkan nggak jelas langsung bilang ya. Oke. Nah, terus kita lanjut ke yang C nih. Di sini yang C itu kita disuruh cari subgrup ya. Kita disuruh ambil S himpunan bagian dari Z15 dengan bilangan kardinal 3. Kalau bilangan kardinal 3 kan berarti elemen di S itu ada 3 ya. Nah, di sini aku ngambil 0, 5, sama 10 gitu. Kemarin banyak yang nanya gimana caranya ambil subgrup ya. Sebenarnya nggak ada cara cepat gitu. Mungkin kalau misalkan nanti
apa namanya, di bilangan modulo, terus kalian disuruh cari subgrup, mungkin bisa kayak gini nih, kayaknya aku udah nemu sebuah pola gitu ya, cuman nggak tahu ini valid atau enggak. Jadi polanya itu kalau misalkan 3 bilangan kardinal, berarti kalian ambil bilangan yang apa sih, selisihnya tuh sama gitu, kayak misalkan nih 0, 5, 10 gitu. Jadi diambil nilai paling depan, nilai tengah, sama belakangnya lagi gitu. Jadi ini kan 5 sama 10 kan kayak kelipatan gitu ya. Gitu. Jadi ambilnya yang kayak gituan. Kalau misalkan di Z12, misalkan kita bilangan kardinalnya 4, berarti nanti ambilnya 0, 3, terus 6, 9 gitu. Jadi bilangan yang apa ya, kayak barisan aritmatika gitu ya. Ini kan kayak barisan aritmatika ya, 0, 5, 10 gitu. Kalau misal Z12, kalau misal 3 bilangan kardinal berarti bisa 0, 3, 6. Enggak ding, 0, 6 ya. 0, 6, itu 0, 0 bisa. 0, 3, 6, 9 gitu. Jadi salah satu triknya mungkin gitu, diambil yang jaraknya sama gitu, dan nanti di uji sama kalian, dia tertutup nggak sih gitu, kayak misalkan nih 0, 5, 10, dia kalau ditambah-tambah itu nanti bakal tertutup nggak, kayak misalkan 0 ditambah sama 0 kan 0 ya, di sini kan ada 0 tambah 5 kan 5, di sini ada 5, 5 tambah 10 kan 15, 15 modulo 15 kan 0 ya, masuk. 5 tambah 5, 10, ini masuk. 10 tambah 10 kan 20, 20 di modulo 15 itu 5 gitu. Jadi salah satu caranya kayak gitu. Jadi kalian ambil yang jaraknya sama, dan kalau bisa identitasnya itu dimasukin gitu. Kayak ini 0 kan dimasukin ya. Biar nanti mempermudah waktu karena kan kalau misalkan di pembuktian subgrup yang pakai pembuktian grup kan harus ada identitas tuh. Nah, jadi salah satunya ya identitas bisa dimasukin gitu biar mempermudah gitu. Mungkin begitu. Terus sekarang akan dibuktikan S adalah subgrup dari Z15. Nah, di sini aku pakai sifat subgrup di mana S itu subgrup dari Z15 jika setiap AB elemen S A ditambahkan dengan penjumlahan modulus 15 dengan B inverse itu adalah elemen di S juga gitu. Nah, di sini aku pakai dulu tabel Kelly yang penjumlahan biasa. Jadi 05, 10, 05, 10 gitu biasa ditambahin untuk mencari inverse-nya. Di sini dapat inverse-nya 0, inverse dari 0 itu 0, inverse dari 5 itu 10, dan inverse dari 10 itu 5. Baru dibuat tabel Kelly untuk ini syarat dari subgrupnya gitu. Nah, di sini ternyata waktu udah ditambahin dia memenuhi sifat tertutup gitu. Jadi perhatikan bahwa berdasarkan tabel Kelly di atas terpenuhi sifat setiap AB elemen S. A ditambah modulo 15 dengan B inverse itu elemen S juga. Jadi S adalah subgrup dari Z15 gitu. Nah, terus di sini akan ditentukan grup faktor Z15S. Perhatikan bahwa Z15 dengan penjumlahan modulo 15 itu merupakan grup Abel, ya kan? Karena elemen-elemen di Z15 itu bilangan bulat yang komutatif terhadap operasi penjumlahan. Jadi meskipun dibolak-balik nanti hasilnya sama. Sehingga subgrup S itu merupakan subgrup normal. Jadi kalau misalkan grupnya udah grup Abel, pasti subgrupnya itu merupakan subgrup normal gitu. Jadi koset kanan sama dengan koset kiri. Nah, karena udah sama, kita cukup satu aja carinya koset kanan. Nah, di sini aku cari satu-satu, ternyata ketemu kalau 0 itu nanti sama dengan 5, sama dengan 10. 1 sama dengan 6, sama dengan 11. 3 sama dengan 8, sama dengan 13. 4 sama dengan 9, sama dengan 14. Gitu.
Jadi kita bisa ambil salah satu aja dari yang sama ini. Aku ambil 0, 1, 2, 3, 4. Ini baru himpunannya ya, himpunan dari yang mau kita cari grupnya apa bukan. Nah, dari himpunan tadi kita buat tabel Kelly pakai operasi yang ada di Z. Nah, ternyata didapatlah bahwa ini tertutup, terus punya elemen identitas yaitu 0, terus masing-masing elemen juga punya inverse. Jadi ini adalah grup faktor dengan operasi penjumlahan modulo 15 gitu. Mungkin ada yang bingung kenapa 1 tambah 4 sama dengan 0 gitu. Nah, 1 tambah 4 sama dengan 0 itu karena 1 tambah 4 itu kan 5 ya. Lah, 5 kan di sini sama dengan 0. Biar memenuhi tertutup, jadi kita tulisnya 0-nya, bukan 5-nya gitu. Kalau misalkan 2 ditambah 4, ternyata 1 gitu. Kenapa 1? Karena 2 tambah 4 kan 6. Nah, yang kita tulis satunya, biar nanti memenuhi sifat tertutup gitu, biar nggak bingung gitu. Gitu. Itu untuk nomor yang pertama. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu, atau bisa dilanjut? Bisa dilanjut, Kak. Oke, ini Novel, raise hand ada apa Novel? Mau nanya Kak, itu kalau misalkan pembuktiannya cuma pakai kata-kata gitu, emang dari ibunya nanti dibolehkan ya Kak? Yang mana? Yang ini berdasarkan tabel kali cuma kayak gini tok, kata-kata gini tok. Oh, Terus yang tadi eh, apa pakai sifat apa bilangan bulat itu komutatif itu kan, kemarin tuh ada siapa gitu yang bilang eh, kalau bisa tuh jangan pakai kata-kata gitu. Jadi agak trust issues. oke, oke, oke. Sebenarnya dulu aku sih pakai ini nggak apa-apa ya, cuman mungkin kalau misalkan emang trust issue, mungkin bisa di ini aja disebutin gitu. Maksudnya kayak misalkan dibuktiin komutatif, berarti akan dibuktikan grup Z15 dengan operasi penjumlahan ini adalah grup Abel. Berarti nanti ambil 2 sembarang di Z15, atau mungkin kalian bikin tabel Kelly Z15 terus nanti dibuktiin kalau dia komutatif, itu boleh. Biar lebih yakin gitu ya. Terus yang ini boleh yang apa? Berdasarkan tabel Kelly terbukti kalau dia tertutup, itu boleh pakai kata-kata. Mungkin kalau misalkan mau ditambahin kayak di poin-poin gitu. Poin pertama bersifat tertutup sebab setiap elemen di Z15 garis miring S itu sama dengan apa sih tadi, setiap elemen di Z15 S itu tertutup gitu. Elemen di S juga gimana sih ngomongnya? Ngerti kan ya maksudnya? Jadi bersifat tertutup sebab setiap AB elemen Z15 garing S itu kalau misalkan ditambahkan hasilnya di elemen itu sendiri, di elemen grup itu gitu ya. Terus asosiatif mungkin bisa di apa? Dibilang juga nanti kalau ini tuh apa namanya, bilangan bulat gitu. Jadi bisa apa namanya, sebenarnya bisa kayak gini, cuman kalau misalkan kalian kurang yakin boleh ditambahin aja gitu. Gimana? Mungkin ini kayak jawaban kalau misalkan waktunya udah mepet gitu ya. Karena kan panjang ya, waktunya sedikit gitu. Takutnya nggak cukup kalau misal udah mepet banget gitu. Kalian nggak bisa nulis lengkapnya, pakai ini aja nggak apa-apa gitu. Gimana? Oke Kak, Bisa di makasih. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyain? Oke, mungkin bisa sambil dilanjut ya. Soalnya ini banyak. Nanti kalau ada yang mau nanya, langsung tanyain aja. Oke, di sini nomor 2
Ini aku ambil dari soal tes tahun berapa? Tahun kemarin atau jadi diketahui hubungan bilangan modulo 12 dengan operasi penjumlahan modulo 12 adalah grup. Ini sebenarnya mirip kayak nomor sebelumnya tadi. Jadi di sini kita nentuin subhimpunan dari set 12, misalkan S, terus nah di sini bilangan kardinalnya 4. Kalau tadi kan 3 ya. Kalau di sini 4. Terus dibuktiin S itu subgrup, kemudian nentuin grup faktornya. Nah, di sini karena kardinalnya 4, jadi anggota S-nya ada 4. Di sini aku ambil 0, 3, 6, 9. Di sini kan ini ya kayak aritmatika nih, 0, 3, 6, 9. Jaraknya 3 semua. Nah, ini adalah himpunan bagian dari set 12. Mau diselidikin kalau S-nya itu subgrup. Berarti kayak tadi pakai sifat setiap AB elemen S, A ditambah inverse B itu sama dengan S. Di sini cari dulu inverse-nya. Setelah ketemu inverse-nya, kita cari tabel Kelly yang pakai inverse. Nah, ini. Ternyata hasilnya tertutup. Jadi, terbukti kalau S-nya adalah subgrup. Buat menunjukkan grup faktor itu sama kayak tadi. Karena Z12 itu grup Abel, ya berarti grup normal. Koset kanan sama dengan koset kiri. Terus dicari koset kanannya. Setelah dicari, diperoleh ini. 0 sama dengan 3 sama dengan 6 sama dengan 9 dan seterusnya. Nah, dapatlah himpunannya itu adalah 0, 1, 2. Terus kita buat tabel Kelly-nya. Udah tertutup dan lain-lain, terbukti kalau dia adalah grup faktor gitu. Sebenarnya ada referensi yang bilang juga kalau misalkan dia itu subgrup normal, terus udah dicari kosetnya, itu tinggal ditambahin operasinya aja itu udah grup faktor gitu. Ada yang bilang kayak gitu, nggak perlu dibuktiin. Cuman takutnya disuruh dibuktiin, jadi paling nggak dibuat tabel Kelly dan kayak gini gitu. Oke, ini ada yang mau ditanya dulu? Belum, Kak. Oke, yang lain? Oke, kalau belum ada mungkin bisa dilanjut ke nomor 3. Ya, di sini diketahui ada P dengan operasi penjumlahan adalah grup Abel ya. Dengan P-nya itu himpunan matriks-matriks yang entry-entry-nya adalah bilangan bulat. Dan di sini penjumlahannya itu penjumlahan matriks di P. Sedangkan Z plus itu adalah grup Abel dengan operasi penjumlahannya adalah operasi penjumlahan aritmatika, jadi penjumlahan biasa ya. Nah, di sini ada F itu dari P ke relasi ya, dari P ke Z dengan FA sama dengan trace A sama dengan A plus D. Jadi trace dari matriks itu adalah jumlah elemen-elemen di diagonal matriks. Jadi ini kan diagonal matriks kan yang ini nih. Nah, trace dari A itu berarti jumlah dari diagonalnya, jumlah elemen di diagonal, berarti A ditambah D gitu. Nah, di sini kita disuruh selidikin F itu homomorfisme apa bukan. Kalau iya, tentukan jenisnya. Terus nentuin kernel sama image. Selanjutnya, tunjukkan kalau image F itu subgrup di Z+. Nah, tadi kan F itu belum diketahui kalau dia adalah pemetaan atau fungsi ya, baru diucapkan doang kalau F itu relasi dari P ke Z. Belum ada ngomong kalau F adalah
fungsi gitu. Jadi kita harus buktiin dulu kalau si F itu adalah fungsi. Dia akan diselidiki terlebih dahulu apakah F merupakan fungsi. Nah, untuk membuktikan fungsi itu kita ambil dua sembarang elemen di domain dengan elemen itu tuh sama gitu. Jadi diambil sembarang AB elemen P dengan A-nya ini karena matriks ya. B-nya juga ini, serta A sama dengan B. Jadi kalau misal mau buktiin fungsi, itu ambil dua sembarang elemen yang sama. Gitu. Ini kan A sama dengan B. Nah, mau dibuktikan kalau FA itu sama dengan FB. Nah, berdasarkan tadi A sama B, diperoleh FA-nya itu kan A plus D, FB-nya E plus H. Nah, perhatikan bahwa A itu kan sama dengan B ya. Berarti elemen-elemen yang bersesuaian itu akan sama, ya kan? Berarti A itu sama dengan E, B sama dengan F, C sama dengan G, dan D sama dengan H. Jadi, FA sama dengan A plus D, A-nya bisa diganti E, D-nya bisa diganti H. Nah, E plus H itu sama dengan FB gitu. Jadi dari sini dapat kesimpulan kalau FA sama dengan FB. Berarti terbukti kalau si F adalah fungsi. Gitu. Karena F itu udah terbukti fungsi, jadi kita mau selidikin si F itu homomorfisme grup. Nah, untuk membuktikan homomorfisme grup itu kan kemarin dari ini ya, ini yang di sini tuh penjumlahan matriksnya, penjumlahan di domain, terus ini adalah penjumlahan di kodomain, di Z. Nah, di sini FA plus B itu berarti F ABCD ditambah EFGH. Sama dengan F dari A plus E, B plus F, C plus G, sama D plus H. Nah, F itu tadi adalah trace. Trace itu kan tadi jumlah dari diagonal ya. Berarti kalau kayak gini, trace-nya adalah A plus E ditambah D plus H. Nah, ini kan penjumlahan aritmatika. Kalau penjumlahan aritmatika itu boleh ditukar-tukar. Jadi, di sini D-nya pindah ke depan, A plus D ditambah E-nya pindah belakang, jadinya E plus H. Nah, A plus D itu FA, E plus H itu FB. Jadi, terbukti kalau FA plus B itu sama dengan FA ditambah FB. Jadi, F-nya adalah homomorfisme grup. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain nggak? Izin bertanya, Kak. Gimana? Kalau misal menunjukkan homomorfisme grup itu kan yang FA plus B itu kan yang dari domain. Terus misal yang kodomainnya itu perkalian, berarti nanti yang di sebelah kanannya itu misal yang domainnya penjumlahan, terus kodomainnya itu perkalian, berarti yang itu FA plus B terus sama dengan FA kalikan FB ya Kak. Misal kodomainnya itu perkalian. Iya, betul. Betul. Kayak gitu. Jadi harus dibuktikan kalau FA plus B itu sama dengan FA dikali FB. Gitu. Jadi operasi di sini itu ngikutin, kalau di sini ngikutin yang ada di domain, kalau di sini ngikutin yang ada di kodomain, kayak gitu. Gimana? Iya Kak, terima kasih. Oke. Yang lain ada yang mau nanya? Oke, kalau belum ada mungkin lanjut dulu. Oh, ada yang raise hand, siapa nih? Siapa yang raise hand? Oh, cukup. Ada yang raise hand nggak sih? Tahu suara ini chat ya? Oke. Ini Sheila mau nanya? Oh, enggak ya? Kirain nanya on mic. Oke. Lanjut ya.
Pencet oke. Lanjut ke jenis homomorfisme. Jadi di sini kita akan menentukan jenis homomorfisme F. Yang pertama F injektif. Nah, kalau injektif itu kita ambil elemen A sama kita ambil dua elemen di P dengan FA-nya sama dengan FB. Nanti ditunjukkan kalau A sama dengan B. Jadi kebalikannya menunjukkan fungsi. Kalau fungsi kan tadi ditunjukkannya gini, kita ambil dua elemen di P, terus A-nya sama dengan B. Nah, yang dibuktikan itu FA sama dengan FB. Kalau di sini, injektif, itu kita ambil dua elemen, A sama B, dengan FA sama dengan FB, dan yang mau kita tunjukkan adalah A sama dengan B. Gitu. Itu ya, bisa bedain ya. Nah, di sini karena FA sama dengan FB, berarti kan A plus D sama dengan E plus H ya. Nah, itu sama dengan trace dari ABCD sama dengan trace EFGH. Nah, perhatikan bahwa belum tentu elemen-elemen yang bersesuaian di matriks A dan B adalah sama. Jadi belum tentu si A itu sama dengan E, B sama dengan F, C sama dengan G, D sama dengan H gitu. Jadi belum tentu A itu nanti sama dengan B. Gitu. Contohnya, jika kita ambil A-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, B-nya 4, 5, 6, 1. Di sini kan A tidak sama dengan B ya, karena elemen-elemen yang bersesuaian nggak sama. Nah, FA itu berarti kan trace-nya berarti 1 ditambah 4 tuh. 1 tambah 4 kan 5 ya. FB itu 4 ditambah 1, 4 tambah 1, 5. Di sini FA tuh sama dengan FB, tapi A tidak sama dengan B gitu. Jadi F-nya tidak injektif gitu. Jadi di sini F bukan homomorfisme injektif. Buat pembuktian ini dulu, ada yang mau nanya nggak? Buat injektif. Belum, Kak. Oke, bisa lanjut ya. Ternyata aku kayaknya kurang jernih ya. Oke, di sini buktiin subjektif. Nah, kalau buktiin subjektif itu berarti setiap elemen A plus D, elemen Z, setiap A terdapat A elemen P. Ini kayaknya ada yang salah ya. Ini harusnya setiap X elemen di Z ya. Jadi cukup satu elemen aja, ambil satu. A plus D sih sebenarnya satu elemen ya, cuman kita ambil satu, harusnya setiap X elemen di Z terdapat A elemen P. Jadi semua elemen di bilangan bulat itu nanti bisa dinyatakan dalam bentuk FA gitu. Jadi ini X itu sama bisa dinyatakan dalam trace A gitu. Nah, tadi kan A itu inputnya, elemen-elemennya adalah bilangan bulat ya. Otomatis kan trace-nya itu selalu menghasilkan bilangan bulat ya. A plus D ini akan selalu menghasilkan bilangan bulat. Nah, berarti nanti X itu selalu dapat dinyatakan dalam bentuk FA gitu. Jadi terbukti kalau F-nya adalah surjektif gitu. Waduh, anginnya gede banget. Oke, lanjut ke kernel ya. Nah, kernel itu kemarin kan kita fokus di domain ya, A elemen P, di mana nanti FA-nya sama dengan elemen identitas di kodomain. Nah, tadi kodomainnya itu bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Berarti kan identitasnya adalah elemen 0 ya. Jadi di sini kita FA itu sama dengan 0. Nah, misalkan A-nya itu ABCD.
Berarti kan trace-nya itu A plus D sama dengan 0. Berarti diperoleh A itu sama dengan min D. Berarti nanti kernelnya itu adalah A sama dengan min D dengan AD elemen di Z. Terus image F itu berarti kita fokus di kodomen. Jadi setiap X elemen di kodomen atau di Z ya, nanti X-nya dapat dinyatakan dalam bentuk FA untuk A elemen di P. Nah, X itu kan sama dengan FA, berarti X-nya sama dengan trace dari A, berarti kan A plus D. Nah, kita lihat di sini berarti tadi kan A itu elemennya itu bilangan bulat ya, berarti A sama D di sini kan bilangan bulat juga. Berarti setiap X itu bisa dinyatakan dalam bentuk penjumlahan ini kan, A plus D ini, ya nggak? Jadi karena bilangan bulat ditambah bilangan bulat pasti akan menghasilkan bilangan bulat gitu. Jadi semua elemen di bilangan bulat pasti bisa dinyatakan dalam bentuk FA. Nah, berarti kan image-nya nanti sama dengan Z itu sendiri gitu. Nah, perhatikan bahwa image F itu sama dengan Z, maka image F itu bukan subgrup dari Z+, melainkan grup itu sendiri. Karena subgrup itu himpunan bagian ya, bukan himpunan bagian sejati, bukan himpunan bagian sama dengan. Jadi kalau misalkan Z sendiri, berarti bukan subgrup lagi gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu buat ini? Oh iya, Kak, izin bertanya. Itu tadi disuruh mencari jenis homomorfisme grupnya nggak sih, Kak? Yang di soal itu. Iya, kenapa? Iya, itu jenisnya apa Berarti ya, dia Kak? surjektif. Ya kan surjektif ya. Homomorfisme yang surjektif apa namanya? Ingat nggak? Aku kok lupa sih nggak nambahin itu. Ada yang ingat homomorfisme grup kalau dia itu surjektif? Epimorfisme, Kak. Apa? Epimorfisme. Nah, epimorfisme. Berarti buat jawabannya itu epimorfisme. Tadi kelupaan nggak ditambahin. Oke, thank you. Ada lagi? Siapa tuh? Langsung on mic aja, guys. Izin bertanya, Kak, yang tadi pembuktian injektif tadi itu kan ini ya, Kak, nggak terbukti. Itu kan ada contoh, terus di atasnya juga ada kayak pembuktian. Nah, itu misal ditulis langsung contohnya, boleh nggak sih, Kak? Langsung ke contohnya aja. Oh, boleh. Jadi kan ini F injektif ya. Yang penting akan ditunjukkan ini A sama dengan B. Jadi kamu sampai sini nulisnya. Terus habis itu kamu langsung bilang F bukan injektif sebab terdapat gitu. Boleh. Langsung disangkal gitu. Oh, oke, Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Langsung on mic aja ya kalau mau nanya. Kalau cukup, bilang cukup ya. Cukup, Kak. Cukup belum? Gitu ya. Mau tanya, Kak. Mau tanya, oke gimana? Itu di bagian terakhir yang tadi pembahasan terakhir yang bukan elemen Z apa ya? Yaitu. Ya, yang itu. Itu gimana ya, Kak? Masih agak bingung soalnya tadi aku sambil ngerjain yang lain. Oke, yang ini ya? Iya, Kak. Sorry, Kak, berisik. Jadi kan yang C itu kita disuruh
tunjukkan kalau image F itu subgrup dari Z kan. Nah, sedangkan image F itu Z itu sendiri gitu, himpunan Z. Nah, kalau misalkan subgrup itu kan bukan Z itu sendiri kan, tapi himpunan bagian gitu. Dan itu nggak ada tanda sama dengannya, jadi cuma himpunan bagian sejati gitu. Jadi di sini si image F itu bukan subgrup dari Z+, tapi si image-nya itu grup dari grupnya itu sendiri gitu, karena image-nya itu Z gitu. Harusnya kalau misalkan subgrup itu mungkin di sini 2Z atau gimana gitu, pokoknya bukan Z itu sendiri gitulah. Soalnya kalau subgrup itu himpunan bagian sejati, nggak boleh sama gitu. Begitu. Oh iya, Kak, izin bertanya. Tapi waktu di PPT-nya Bu dosennya itu himpunan bagian atau sama dengan, Mbak? Oh iya, ada sama Iya, dengannya ya? ini di PowerPoint-nya. Oh, oke. Berarti aku salah referensi. Soalnya tadi aku lihatnya bukan di PPT Ibu gitu. Oke, kalau misalkan ada sama dengannya, berarti image F itu subgrup dari subgrup dari Z plus gitu. Karena Z itu kan himpunan bagian sama dengan dari Z kan. Jadi terbukti kalau nanti image F itu adalah subgrup dari si Z plus gitu. Sesuai dengan operasi penjumlahan. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin sambil nunggu ada yang nanya, mungkin bisa dilanjut ya. Al, udah siap? Udah. Oke, wait. Oke, kita lanjut ke ini soal kuis kalian kalau nggak salah ini yang nomor 1 ya. Tapi sebelumnya kalau misalkan nanti suaranya putus-putus, tolong bilangin ya, soalnya lagi mau hujan juga. Oke, ini soalnya pada himpunan bilangan bulat Z diberikan operasi bintang yang didefinisikan sebagai berikut. Jadi untuk setiap A dan B elemen dari Z itu, A bintang B-nya sama dengan A ditambah B dikurangin 10. Soal yang pertama itu tunjukkan Z dengan operasi bintang adalah grup Abel. Nah, di sini kan udah tunjukkan ya, berarti itu udah pasti Z dengan operasi bintangnya itu adalah grup Abel gitu. Kecuali soalnya itu selidiki. Itu berarti belum tentu si Z dengan operasi bintangnya grup Abel. Pertama kita buktiin dulu tertutup. Jadi diambil 2 elemen sembarang di Z, misalnya di sini A dan B. Nah, berdasarkan definisi kan A bintang B itu sama dengan A ditambah B dikurangin 10. Nah, karena A, B sama 10-nya itu elemen Z, berarti kan A ditambah B dikurangin 10-nya itu juga elemen dari Z gitu. Sehingga terbukti bahwa Z dengan operasi bintangnya tertutup. Terus asosiatif. Di sini aku buktiinnya nggak satu arah gitu ya, jadi aku pakai 2. Jadi diambil 3 elemen sembarang di Z, misalnya A, B, dan C. A bintang B, bintang C. Jadi kan di sini A bintang B dulu ya. Nah, A bintang B itu kan berdasarkan definisi A ditambah B dikurangin 10. Dibintangin lagi sama C gitu. Nah, berarti kan di sini yang A tambah B min 10 itu diibaratin sebagai A ya. Jadi setelah dioperasikan bintang dengan C, hasilnya itu adalah A ditambah B dikurangin 10 ditambah C dikurangin 10. Itu berdasarkan definisi yang di atas ya, disesuaiin aja. Nah, ini kan udah penjumlahan aritmatika biasa ya, jadi bisa ditulis A ditambah B ditambah C itu min 20 gitu. Nah, selanjutnya buktiin A bintang dalam kurung B bintang C gitu. Nah, berarti kan A bintang, di sini B bintang C-nya dijabarin ya, jadinya B ditambah C dikurangin 10. Sama kayak yang di atas, jadinya
setelah dioperasikan bintang dengan A itu hasilnya adalah A ditambah B ditambah C dikurangin 10, dikurangin lagi sama 10. Nah, itu kan sama aja kayak A tambah B tambah C min 20. Nah, karena dalam kurung A bintang B bintang C itu sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C, berarti Z-nya itu asosiatif. Terus selanjutnya akan dicari elemen identitasnya gitu. Definisi elemen identitas ya, jadi terdapat E elemen dari Z sedemikian sehingga untuk setiap A elemen dari Z, apabila A-nya dioperasikan dengan E itu akan menghasilkan dirinya sendiri gitu. Di sini berarti kan A bintang E sama dengan A. Nah, definisi dari itunya operasi bintangnya kan berarti A ditambah E min 10 sama dengan A gitu. Ini berarti kan A-nya hilang ya dari dua sisinya, berarti jadinya E-10 sama dengan 0, berarti E-nya sama dengan 10. Nah, ini kan juga elemen dari Z. Jadi, E sama dengan 10 merupakan elemen identitas di Z dengan operasi bintang. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa setiap elemennya itu mempunyai inverse. Definisi inverse-nya itu kan untuk setiap A elemen dari Z, terdapat A inverse elemen dari Z sedemikian sehingga apabila A dioperasikan bintang dengan A inverse itu akan menghasilkan elemen identitas. Nah, di sini berarti A operasi bintang dengan A inverse itu kan akan sama dengan E. Nah, A ditambah A inverse dikurangi 10 berarti akan sama dengan 10. Berarti ini kan nanti sama aja A ditambah A inverse sama dengan 20. Berarti A inverse-nya itu 20 min A. Nah, karena A-nya tadi elemen Z, maka 20 min A-nya itu juga elemen dari Z. Berarti terpenuhi bahwa A inverse-nya itu elemen dari Z juga gitu. Terus selanjutnya adalah komutatif. Ambil dua elemen sembarang di Z, misal A dan B. Nah, A bintang B-nya kan berarti A tambah B min 10, sedangkan B bintang A-nya sama dengan B tambah A min 10. Karena ini udah operasi aritmatika biasa, berarti itu nanti akan sama, jadinya A bintang B akan sama dengan B bintang A, jadi Z dengan operasi bintangnya komutatif. Nah, karena udah terbukti tertutup, asosiatif, punya elemen identitas, dan setiap elemennya punya inverse serta komutatif, berarti terbukti bahwa Z dengan operasi bintangnya itu grup Abel gitu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu? Izin bertanya, Kak. Iya? Yang asosiatif, Kak. Del ke atas. Del? Tolong ke atas, bentar. Udah muncul belum? Hilang tadi sinyalnya. Masih yang di bawah ke yang asosiatif ya? Di mana? Ke yang bagian asosiatif. Nah. Oke, bentar. Oke. Ya, ini kenapa tadi yang asosiatif? Misal itu kan ambil sembarang 3 elemen di Z. Misal aku misalin A-nya tuh sama dengan 2, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan min 3, misal kayak gitu sih boleh nggak ya, Kak? Misal pembuktiannya kayak gitu. Karena ini kan Z-nya itu kan maksudnya tak hingga dan nggak, mestinya lebih baik tuh pakai definisi seperti ini gitu, karena ini kan untuk umum di Z, jadi berlaku untuk setiap elemen di Z gitu. Kalau misalkan diambilnya cuma salah satu elemen tuh takutnya ada elemen yang nggak dipilih tapi itu nggak asosiatif gitu. Oh iya, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyain untuk nomor 1? Kak, izin bertanya, Kak. Iya. Yang di asosiatif juga kan itu kan A bintang B ditambah C sama dengan A ditambah B min 10 bintang C. Iya. Terus bawahnya tuh kalau aku ngambil A bintang C ditambah B bintang C dikurangi 10 bintang C, boleh nggak, Kak? Gimana? Bentar. Jadi A bintang B, kan berarti jadi A tambah B ya? Gimana tadi? Sorry. Yang pertama kan A bintang B ditambah C, itu kan di kakaknya jadi sama dengan A ditambah B min 10 bintang C.
Terus aku jadinya ngubahnya A bintang C ditambah B bintang C dikurangi 10 bintang C. Coba dicoba dulu hasilnya nanti bakal sama nggak? Iya, Kalau nggak sama. oh sama berarti. Kalau misalkan emang sama, mungkin bisa aja. Oh, Tergantung oke, Kak. lagi. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain untuk nomor 1? Cukup untuk nomor 1? Oke. Cukup dulu ya. Kita lanjut dulu, Del. Del, ke yang B. Udah kan? Oke. Yang B itu kan tentukan elemen idempoten di Z dengan operasi bintang gitu. Nah, definisi elemen idempoten itu kan dengan A elemen Z, apabila A dioperasikan dengan A itu sendiri akan menghasilkan A juga gitu. Nah, di sini kita sesuaiin sama definisinya, jadi A bintang A sama dengan A. Nah, A bintang A itu kan berarti A ditambah A dikurangi 10. Ini nanti akan sama dengan A. Berarti ini kan nanti A-nya pindah ruas ya, bisa pindah ruas, jadinya A-10 tuh sama dengan 0. Berarti A-nya itu sama dengan 10. Jadi A sama dengan 10 itu merupakan elemen idempoten di Z dengan operasi bintang. Nah, itu di sebelah kanan aku contohin, jadi 10 bintang 10. Itu kan berarti sama dengan 10 ditambah 10 dikurangin 10. Itu akan sama dengan 10, yaitu dirinya sendiri. Gitu. Jadi elemen idempoten di Z dengan operasi bintang ini hanya satu, yaitu A sama dengan 10. Gitu. Terus untuk yang C, soalnya tentukan center dari elemen 5 di Z dengan operasi bintang. Pengertian center elemen grup itu kan adalah himpunan elemen di G yang komutatif dengan suatu elemen di G. Jadi ini simbolnya ya, jadi CA itu sama dengan X elemen G, di mana X bintang A akan sama dengan A bintang X untuk suatu A elemen dari G. Jadi CA itu merupakan himpunan yang isinya tuh elemen di mana A itu apabila dioperasikan dengan si X itu akan komutatif. Nah, di sini kan disuruhnya center dari elemen 5 ya. Berarti di sini C5 itu sama dengan X elemen Z, di mana X bintang 5 akan sama dengan 5 bintang X. Untuk 5-nya itu elemen dari Z gitu. Nah, tadi kan Z-nya itu grup Abel ya, berarti sifat komutatifnya itu berlaku di himpunan bilangan bulat dengan operasi bintang gitu. Nah, dengan demikian elemen 5 itu akan komutatif dengan semua elemen di Z dengan operasi bintang. Nah, jadi C5-nya itu sama dengan Z. Nah, selanjutnya ini yang di bawah tuh sebenarnya nggak perlu ditulis, ini tuh cuman coret-coretan aja gitu. Jadi misalkan gini, X-nya sama dengan 1, berarti 1 bintang 5 itu kan 1 ditambah 5 dikurangin 10. Itu akan sama dengan min 4. Nah, dibalik jadinya 5 bintang 1 itu juga sama dengan 5 ditambah 1 dikurangin 10, sama dengan min 4. Terus ini ada X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 gitu. Ini dilihat bahwa hasilnya itu akan komutatif. Nah, ke bawah dikit, Del. Nah, ini jadi nanti tuh C5-nya itu kan tadi X elemen ya, jadi elemen dari X ini. Nah, jadinya itu nanti karena ini nggak maksudnya himpunan tak hingga, jadinya sama aja kayak gini. Ini kan tadi yang dicontohin 1, 2, 3 ya, berarti bisa aja dari misal min 3, min 2, min 1, 0, terus 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu kan sama aja kayak himpunan bilangan bulat itu sendiri gitu. Jadi intinya center elemen grupnya itu tuh elemen X elemen dari grupnya, di mana jika si X-nya dioperasikan dengan A itu akan komutatif gitu. X-nya itu berapa aja, elemennya itu apa aja gitu. Nah, setelah diselidiki tuh hasilnya sama aja kayak himpunan grup itu sendiri gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin untuk yang B
sama C. Tuh mungkin masih ada yang bingung untuk penjelasannya. Cukup? Kalau cukup, next ke soal selanjutnya ya. Oke, ini soal kuis nomor 3 kalau nggak salah. Jadi diketahui Fg itu elemen dari S7 ya. Dengan F-nya itu, ini ada orbitnya seperti ini, dan G-nya itu. Nah, terus tentukan permutasi dari F komposisi G diinverskan, dikomposisiin lagi dengan itu G kuadrat ya. G pangkat 2 dikomposisiin dengan F inverse gitu. Pertama kita tulis dulu bentuk F-nya, ini kan tadi masih bentuk orbit ya. Berarti kan 1 dipasangkan dengan 3, terus 3-nya dipasangkan dengan 5, dan 5-nya dipasangkan dengan 1. Terus selanjutnya ada 2 dipasangkan dengan 4, 4 dipasangkan dengan 6, dan 6 dipasangkan dengan 2. Di sini kan elemen, di sini tulisannya S7 ya, berarti itu di sini sebenarnya ada tulisan 7 gitu, tapi ini nggak ditulis gitu, karena emang boleh nggak ditulis. Jadi 7 itu berpasangan dengan dirinya sendiri, yaitu 7. Terus untuk yang G, 2 berpasangan dengan 4, 4 berpasangan dengan 7, dan 7 berpasangan dengan 2. Terus selanjutnya 1 berpasangan dengan 3, 3 berpasangan dengan 5, dan 5 berpasangan dengan 1. Nah, berarti kan di sini kurang 6 ya, berarti 6-nya itu berpasangan dengan dirinya sendiri gitu. Nah, kita cari dulu G pangkat 2, berarti sama aja, G pangkat 2 itu kan sama aja G komposisi G ya. Ditulis dulu berarti G-nya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini seperti yang ditulis ya, jadi 1 berpasangan dengan 3, 2 berpasangan sama 4, 3 sama 5, 4 sama 7, 5 sama 1, 6 sama 6, dan 7 sama 2. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, di G itu 3 berpasangan sama berapa? Kan 3 itu berpasangan sama 5, 4 berpasangan sama 7, 5 berpasangan sama 1, terus 7 berpasangan dengan 2, 1 berpasangan dengan 3, 6-nya tetap berpasangan sama 6, dan 2-nya itu berpasangan sama 4. Nah, kita ambil baris nomor 1-nya sama baris nomor 3-nya. Itu hasil dari G komposisi G. Jadinya 1 berpasangan sama 5, 2 berpasangan sama 7, 3 berpasangan sama 1, terus 4 berpasangan sama 2, 5 pasangan sama 3, 6 sama 6, dan 7 sama 4 gitu. Terus selanjutnya F inverse. F inverse itu kan berarti tinggal ditukar aja yang tadinya baris 1 jadi baris 2, terus baris 2 jadi baris 1. Nah, terus ini diurutin ya, seperti biasa. Nah, terus F komposisi sama G. Berarti kita tulis dulu si G-nya. Karena dilihatnya dari yang belakang, kita tulis dulu G-nya. Itu ada 1 sama 3, 2 sama 4, 3 sama 5, 4 sama 7, 5 sama 1, 6 sama 6, terus 7 sama 2. Nah, selanjutnya kita lihat dari yang baris kedua ini, si 3, 4, 5, 7, 1, 6, 2 ini, di F itu berpasangannya ke siapa gitu. Nah, nanti itu diperoleh ini berpasangannya 3 ke 5, 4 ke 6, 5 ke 1, 7 ke 7, 1 ke 3, 6 ke 2, sama 2 ke 4. Nah, kita ambil baris yang nomor 1 sama yang baris paling akhirnya, jadinya diperoleh seperti ini. Terus, kan tadi soalnya disuruhnya F komposisi G, terus diinverskan. Berarti ini dibalik yang dari F komposisi G ini dibalik jadi yang baris 1 jadi baris 2, baris 2 jadi baris 1, terus diurutkan seperti biasa ya, dari 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Nah, terus kita cari G pangkat 2 dikomposisikan sama F inverse. Berarti kita tulis dulu si F inverse-nya. Itu berarti kan F inverse-nya tadi tuh 1 sama 5 yang 2 baris awal, terus ini 2 sama 6, 3 sama 1, 4 sama 2, 5 sama 3, 6 sama 4, terus 7 sama 7. Terus dilihat
si 5, 6, 1, 2, 3, 4, 7 ini di G pangkat 2 itu tadi berpasangannya ke siapa gitu, ke apa, terus setelah itu nanti seperti biasa diambil yang baris 1 sama baris 3-nya, jadinya diperoleh 1 sama 3, 2 sama 6, 3 sama 5, 4 sama 7, 5 sama 1, 6 sama 2, dan 7 sama 4. Nah, habis itu tadi kita balik ke soalnya itu disuruh komposisiin F komposisi G inverse dikomposisiin sama G pangkat 2 komposisi F inverse gitu. Kita tulis dulu yang G pangkat 2 dikomposisiin sama F inverse. Ini kan ada yang seperti yang kita cari sebelumnya ya. Terus tinggal dipasangin yang di si baris keduanya itu di F komposisi G diinverskan itu pasangannya kemana gitu. Nanti diperoleh hasilnya itu demikian. Terus ini nggak pakai orbit nggak apa-apa, cuman sampai bentuk kayak matriksnya yang biasa itu nggak apa-apa, nggak perlu pakai orbit. Untuk yang permutasi ini ada yang mau ditanyain dulu? Cukup untuk yang permutasi? Oke, lanjut ke selanjutnya ya, Del. Oke, ini soal dari Bang Soal kalau nggak salah. Soalnya itu diketahui R3, sebenarnya R3 ini bisa dibilang himpunan matriks ordo 3 kali 1 ya. Tapi ini ditulis kayak gini, jadi kita ngikutin bentuknya kayak gini aja. Jadi R3 itu sama dengan A, B, C, di mana A, B, C-nya itu elemen dari Z gitu. Nah, operasi penjumlahan di R3 itu didefinisikan sebagai berikut nih. Jadi A ditambah D, B ditambah E, terus C ditambah F. Jadi kayak operasi penjumlahan matriks aja. Jadi A-nya ditambah D, B tambah E, C-nya tambah F gitu. Sistem matematika dari R pangkat 3 dengan operasi penjumlahan yang didefinisikan dan himpunan bilangan bulat dengan penjumlahan aritmatika biasa itu masing-masing adalah grup dengan Z-nya itu himpunan bilangan bulat. Nah, diberikan pemetaan F dari R ke Z, di mana R-nya itu operasinya penjumlahan yang didefinisikan dan Z-nya operasi aritmatika biasa. Nah, fungsinya itu adalah fungsi dari A, B, C itu adalah penjumlahan dari entry-entry-nya, itu A ditambah B ditambah C. Nah, ini kan udah ditulis ya bahwa pemetaan F gitu. Jadi nggak usah dibuktikan lagi kalau misalkan F-nya itu fungsi atau pemetaan. Jadi bisa langsung ditunjukkan bahwa F-nya itu merupakan homomorfisme grup gitu. Ambil sembarang dua elemen di domainnya, yaitu di sini R3, harus ditunjukkan bahwa penjumlahan dari dua elemen di domain itu akan sama dengan penjumlahan fungsi dari, jadi sama dengan gini, F, A, B, C ditambah F, D, E, F gitu. Dimana kan ini penjumlahannya biasa ya, karena tadi Z dengan operasi penjumlahan aritmatika biasa gitu. Nah, di sini kan kita kerjain dulu ya. Jadi di sini ada elemen A, B, C ditambah dengan penjumlahan matriks tadi dengan D, E, F. Kita kerjain sesuai yang didefinisin tadi, di mana berarti A ditambah D, B ditambah E, sama C ditambah F gitu. Nah, berdasarkan fungsinya tadi setelah difungsikan itu kan hasilnya penjumlahan dari entry-entry atau dari elemen-elemennya. Berarti di sini A ditambah D, ditambah B tambah E, ditambah C ditambah F gitu. Karena ini penjumlahan aritmatika biasa, jadi bisa ditukar-tukar ya. Nah, ini di sini jadinya A ditambah B ditambah C, ditambah D, ditambah E, ditambah F, di mana A tambah B tambah C itu kan merupakan fungsi dari ABC gitu, dan DEF itu merupakan fungsi dari DEF gitu. Nah, terbukti bahwa F ABC ditambah DEF itu akan sama dengan
FABC ditambah FDEF gitu. Tapi ini untuk yang di kalimat terbukti bahwa FABC ini harusnya penjumlahan bundar ya. Nih kurang, yang di ABC ditambah DEF itu harusnya penjumlahan bundar gitu. Nah, terbukti jadi F-nya merupakan homomorfisme grup. Sampai ini dulu ada yang mau ditanyain mungkin yang homomorfisme? Oke, kalau belum ada lanjut ke yang B ya. Yang B itu disuruh tentukan jenis homomorfisme grupnya. Kita akan selidiki dulu apakah F-nya itu injektif gitu. Seperti yang tadi di soal sebelumnya, berarti kita ambil dua elemen sembarang di R3, itu di sini ABC dan DEF, di mana FABC akan sama dengan FDEF gitu. Maka harus ditunjukkan ABC sama dengan DEF. Kita kerjain berarti FABC sama dengan FDEF, berarti A tambah B tambah C itu akan sama dengan D tambah E tambah F gitu. Nah, karena A tambah B tambah C sama dengan D tambah E tambah F itu belum tentu bahwa A sama dengan D, terus B sama dengan E, dan C sama dengan F, yaitu di sini contohnya terdapat 2, 4, 6 sama 1, 3, 8 elemen dari R3, maka kan penjumlahannya berarti 2 ditambah 4 tambah 6 itu 12. 1 ditambah 3 tambah 8 itu juga 12. Tetapi si dua elemennya ini tuh enggak sama gitu. 2, 4, 6 itu tidak sama dengan 1, 3, 8. Sehingga F-nya bukan homomorfisme injektif gitu. Terus akan diselidiki F-nya subjektif. Jadi pengertiannya itu kan terdapat X, untuk setiap X elemen Z dengan ini kodomain ya, berarti untuk setiap X elemen dari kodomainnya itu selalu terdapat ABC elemen dari domainnya, sedemikian sehingga X-nya itu sama dengan FABC. Jadi maksudnya itu setiap elemen di kodomain itu pasti punya pasangan di domainnya gitu. Nah, ini coretannya ya. Jadi misalkan X sama dengan min 1. X sama dengan min 1 itu kan bisa dibentuk dengan fungsi dari min 1, 0 sama 0 gitu. Nanti kan jadinya min 1 tambah 0 itu sama dengan min 1 gitu. Terus kalau 0 tuh bisa juga dari fungsi dari min 2, 2 sama 0. Jadinya nanti min 2 tambah 2 tambah 0 itu sama dengan 0 gitu. Jadi intinya elemen di kodomainnya itu pasti punya pasangan di domainnya gitu setelah difungsikan. Nah, berdasarkan ini kan jadinya diketahui bahwa F-nya itu merupakan homomorfisme surjektif gitu. Tapi sebenarnya yang coretan itu nggak ditulis nggak apa-apa ya, itu cuman buat ilustrasinya aja. Untuk yang pembuktian jenisnya, mungkin ada yang mau ditanyain? Oke, kalau belum lanjut ke yang C ya. C itu soalnya tentukan kernel dari F gitu. Kernel itu kan berarti dari kita fokusnya ke domain. Jadi di sini ABC elemen dari R3 selaku domain, fungsi dari ABC-nya itu akan sama dengan 0, di mana 0-nya itu merupakan elemen identitas di kodomain, di mana kodomainnya kan tadi himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, jadinya elemen identitasnya itu sama dengan 0 gitu. Nah, berarti di sini kernel F-nya itu adalah ABC elemen dari R3, di mana A ditambah B ditambah C-nya itu sama dengan 0 gitu. Nah, A tambah B tambah C sama dengan 0 ini kan ada beberapa pilihan ya. Bisa aja A-nya sama dengan B sama dengan C sama dengan 0. Atau misal A-nya itu sama dengan min B min C. Atau B-nya sama dengan berarti min A min C. Terus C-nya bisa min A min B gitu. Jadi kernelnya itu
Kernel itu adalah himpunan, bentuknya itu nanti ABC atau elemen dari domain, di mana apabila entry-nya itu dijumlahkan, itu hasilnya akan sama dengan 0 gitu. Ini untuk ilustrasinya ya. Jadi R3 nih elemen dari R3 yang apabila difungsikan itu nanti hasilnya adalah ke elemen 0, itu sama dengan 0 gitu. Terus kalau untuk image itu kita fokusnya di codomain, di mana berarti X elemen dari Z, X-nya itu akan terbentuk dari fungsi terhadap ABC gitu. Untuk ABC-nya itu elemen dari R3 gitu. Nah, karena setiap elemen di Z itu selalu bisa terbentuk seperti ini, yaitu A tambah B tambah C, berarti image F-nya itu merupakan si Z-nya itu sendiri gitu. Untuk kernel sama image, mungkin ada yang mau ditanyain? Oke, yang mana? Oh, Del, yang di atas berarti Del. Oke. Oh, oke. Kalau 2/0 itu, bentar. Oh, ini 1 ya? Kan ini penjumlahan ya, bukan perkalian. Kayaknya kalau misalkan dia itu penjumlahan nggak bisa pangkat 6 deh. Atau ada di PPT ini ibunya? Kalau di PPT ibunya tuh itu Kak, bilangan bulat positif terkecil. Ini sih aku di PPT-nya gitu. Bentar, aku cek PPT dulu. Ini sambil nunggu ada yang mau nanya.
Oke. Kalau misalkan pangkat 0 itu hasilnya bukan 1 tapi 0. Jadi kalau misalkan ini kan penjumlahan ya. Kalau di penjumlahan pangkat 0 itu berarti 0. Berarti untuk yang 0 itu bukan 2 pangkat 15 tapi 2 pangkat 0 gitu. Nah, kalau misalkan yang pangkat 0 itu sama dengan 1, itu kalau dia operasinya perkalian gitu. Gimana? Bisa dipahamin nggak? Iya. Heeh. Oke. Pokoknya yang terkecil lah ya yang diambil. Bilangan bulat positif terkecil n. Bilangan bulat positif terkecil n ya? Masa 0 masuk ya? N kan bukan bilangan positif ya. Tapi di PPT ada 0. Mungkin maksudnya bilangan tak negatif kali ya. Bilangan tak negatif terkecil. Soalnya di sini 0-nya masuk. Gitu. Ada lagi? Atau ini Ya, kita mungkin ini pembahas. udah dikirim grup dulu aja. Ya, ini kita pembahasannya kirim ke grup dulu ya. Ini yang belum direvisi gitu. Buat kalian baca dulu. Mungkin kita kasih waktu berapa menit ya? Kita tunggu mungkin 10 menitan ya buat kalian coba baca gitu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, sebelum UTS. Itu ya, itu yang belum direvisi. Nanti kalau yang udah direvisi, aku kirim ulang.